Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan debat bahasa Indonesia dengan mosi. Penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh pelosok desa sudah meningkat. Perkenalkan, saya Lena Bertambak selaku moderator debat. Di sebelah kanan saya terdapat tim oposisi dan di sebelah kiri saya terdapat tim afirmasi. Sebelum dimulai, saya akan bacakan peraturan debat terlebih dahulu. Yang pertama, audiens diharapkan tenang dan kondusif selama debat. Kedua, masing-masing pembicara di setiap tim diberi waktu berbicara 2 menit dan maksimal 7 menit. Ketiga, pembicara pertama di setiap tim memperkenalkan anggota tim, menyampaikan mosi debat, dan dilanjutkan dengan menyampaikan argumen tanpa adanya interupsi dari tim lawan. Keempat, pembicara kedua menyampaikan argumen selama 7 menit dan tim lawan diizinkan menyampaikan interupsi pada menit 1 sampai 3. 5. Pembicara ketiga menyampaikan argumen selama 3 menit dan tim lawan diizinkan menyampaikan interupsi pada menit 1 sampai 3, dilanjutkan dengan menyampaikan kesimpulan pada menit keempat sampai 7. Keenam, pembicara boleh menolak interupsi tim lawan sebanyak 3 kali. 7. Penyampaian pandangan dilakukan oleh pembicara 1 atau 2 di setiap tim yang dimulai dari tim oposisi dilanjutkan oleh tim afirmasi. Kedua tim disilakan untuk debat hari ini. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Pergi meronda di waktu malam, merondanya bareng Pak Somad. Sebelum saya mengucap salam, izinkan saya mengutip kalimat. Danny Kaizen pernah berkata, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat, karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Yang terhormat Dewan Juri, tim moderator, serta sivitas akademika yang hadir pada siang hari ini. Terkhusus bagi rekan berpikir kami, yakni tim oposisi yang kami banggakan. Hadirin sekalian, sebelum kita mendebatkan mosi kita pada siang hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Imelvina Delia, sebagai pembicara pertama, Sasi Ilana Riza Yusuf sebagai pembicara kedua, dan Karen Hafuz Simanjutak sebagai pembicara ketiga. Hadirin sekalian, untuk pertama kalinya kami menegaskan bahwasanya kami sangat setuju pada mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini tentang penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh pelosok desa sudah meningkat. Agar pembicaraan ini terarah, maka kami sebagai tim afirmatif membatasi latar perdebatan kali ini, yaitu kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di daerah terpencil, termasuk perbatasan, seringkali mengalami hambatan karena kurangnya sarana transportasi, komunikasi, serta adanya ketergantungan pada musim, menjadikan biaya operasional pelayanan kesehatan menjadi sangat mahal. Menyadari akan kemajemukan suku bangsa dan luasnya wilayah dengan penduduk yang tersebar, pemerintah berusaha meningkatkan jangkauan dan perluasan pelayanan pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat di daerah tersebut. Dalam pembangunan kesehatan, misalnya telah dikeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 436 tanggal 26 Maret 1992 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di daerah terpencil termasuk perbatasan dengan menggunakan pesawat udara, kapal air, dan sarana angkutan lainnya. Mutu pelayanan kesehatan Indonesia telah diakui secara internasional. Hal tersebut telah dibuktikan dengan diberikannya akreditasi di International Society of Quality in Healthcare untuk standar nasional akreditasi. Tujuan perdebatan kali ini adalah untuk mengetahui apakah penyediaan layanan kesehatan bagi seluruh pelosok desa sudah mengalami peningkatan. Sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, izinkan kami menyampaikan beberapa definisi dalam kesempatan ini agar argumen dapat memiliki parameter yang jelas. Yang pertama yaitu pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan berarti membantu menyiapkan atau mengurus hal yang diperlukan seseorang. Kegiatan melayani ini biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberi kenyamanan terhadap seseorang yang kehadirannya dianggap penting dan bernilai. Yang kedua yakni kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik,
mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Yang ketiga, meningkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan adalah proses, cara, perbuatan, meningkatkan. Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, kemajuan, penambahan, dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu pelosok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelosok adalah tempat yang jauh atau tempat yang tidak mudah untuk didatangi. Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat setuju dengan mosi kali ini karena kami meyakini pemerintah terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan terukur terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini tercermin dari pembangunan dan revitalisasi rumah sakit serta layanan pusat kesehatan masyarakat yang semakin banyak. Menteri Kesehatan pernah berkata, kita lakukan integrasi dengan kementerian atau lembaga lain, contohnya Posyandu. Kita duduk dengan Kemendagri dan Kemdes agar revitalisasi Posyandu, khususnya untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat, tidak semua anggarannya dari kita, tapi diintegrasikan dengan anggaran Kementerian Desa, dalam negeri dalam bentuk APBD dan APBS. Kementerian Kesehatan juga berperan dalam menentukan pemanfaatan dana transfer ke daerah bidang kesehatan tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan dengan total anggaran 51,7 triliun rupiah untuk dana alokasi khusus, fisik, non-fisik, dan spesifik grant dana alokasi umum bidang kesehatan. Upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi masyarakat dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan telah berjalan. Namun hal tersebut hanya sia-sia jika tidak didukung dengan kesadaran penuh dari masyarakat tentang bagaimana mestinya bertindak ketika sakit, kapan kondisi yang mengharuskan penanganan lebih lanjut oleh bidan atau dokter, prosedur pelayanan kesehatan, dan berbagai informasi lainnya yang dapat membangun awareness bahwa persoalan kesehatan harus ditangani oleh profesional dan tidak selesai hanya dengan membiarkan atau dipercayakan kepada paham yang keliru. Setelahnya akan dipertegas oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, tim lawan dan teman-teman yang kami muliakan, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim oposisi. Saya Putri sebagai pembicara kesatu yang bertugas menyampaikan argumen yang dibahas dan sebagai pemberi pandangan terhadap mosi yang berikut dibaca. Di sebelah saya ada Erani sebagai pembicara kedua yang bertugas menambahkan argumen dan pembicara kesatu dan menyanggah argumen dari pembicara kesatu dan kedua tim afirmasi. Dan di sebelahnya ada Iko sebagai pembicara ketiga yang bertugas menyanggah argumen pembicara kedua dan ketiga tim afirmasi dan menyampaikan kesimpulan dan argumen yang sudah diberikan. Menurut saya, penyediaan pelayanan kesehatan di pelosok desa belum meningkat karena belum semua masyarakat di Indonesia menikmati pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tinggal perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Masyarakat yang tinggal di DTPK masih mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang primer dan berkualitas. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografi, topografi, transportasi, akses komunikasi, tingginya tingkat kemiskinan penduduk, dan berbagai masalah sosial lainnya yang mereka hadapi. Masyarakat yang tinggal di DTPK mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas karena fasilitas kesehatan di daerah pedalaman masih sangat minim, yang menyebabkan para tenaga medis kesulitan memberi pertolongan pertama pada masyarakat yang tinggal di DTPK. Menkes Profesor Mila mengatakan sumber daya kesehatan di DTPK belum memadai, terutama sumber daya kesehatan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pagi hari untuk demikian perkembangan. Ucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Yang terhormat, Dewan Juri, tim moderator, serta sivitas akademika yang hadir pada perdebatan kali ini. Terkhusus, rekan berpikir kami yang berada pada tim oposisi. Saya, selaku pembicara kedua, yang berdiri pada hari ini sebagai tim akhir ini, ingin menegaskan kembali
kembali bahwasanya kami menyetujui masih perbaikan kalian yaitu penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh pelosok desa sudah meningkat. Menurut kami, mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi setiap warga dan hal ini harus bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sektor kesehatan sangat penting terutama di desa-desa terpencil yang tergolong wilayah pelosok. Penempatan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pembebasan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa memiliki hak dan kewajiban sekaligus wewenang untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat desa. Dilansir dari Sehat Negeri Pusat Bangsa, Profesor Nilam, seorang dokter spesialis mata mengatakan, Kementerian Kesehatan harus mendorong penguatan pelayanan kesehatan, baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan maupun segi SDM kesehatan. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM kesehatan serta pengiriman tim nusantara sehat dan wajib kerja dokter spesialis sebagai upaya pemenuhan tenaga kesehatan di daerah. Pemerintah desa melaksanakan tuntutan, salah satunya untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dikutip dari Berita.info, dalam peningkatan kesehatan, pemerintah desa mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN. Dana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Peningkatan kesehatan selalu diupayakan dengan baik untuk mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dalam Indeks Pengembangan Kesehatan Masyarakat atau IPKM, menjadi peningkatan IPKM Provinsi Jawa Timur, yaitu 0,5411 pada tahun 2013 menjadi 0,6302 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya kondisi yang lebih baik secara umum dari nilai IPKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan ini saya simpulkan bahwa penguatan pelayanan kesehatan di pelosok desa telah terlaksana dan terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eran Naulia sebagai pembicara kedua. Saya kurang setuju dengan pembicaraan ini karena satu penerapan tenaga kesehatan belum merata ke seluruh daerah, terutama untuk BPK. Menurut Dr. Wajib Kemal Kamar SPL, selaku Kepala Pusat Perencanaan dan Berdaya memang sudah ada beberapa pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang tinggal di BPK. Ini sebanyak 101 dan RSPD di 34 kota yang memiliki jaya di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Namun berdasarkan evaluasi yang dimonitori yang dilakukan terdapat berbagai hambatan dan kendala yaitu sarana komunikasi yang membaik. Misalnya yang pertama, tidak ada sinyal sehingga menghambat proses pengiriman informasi. Kedua, transportasi yang sulit untuk masyarakat yang berasal dari desa terpencil, kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang jaraknya harus menempuh perjalanan selama berjam-jam dari rumah mereka. Dan ketiga, proses birokrasi yang berjenjang di tingkat pusat atau daerah serta belum adanya sanksi bagi tenaga kesehatan yang mengundurkan diri. Ada sekitar 1 atau 2% tenaga kesehatan yang mengundurkan diri karena tidak siap para tenaga kesehatan dengan kondisi yang di daerah tersebut. Hal ini yang membuat mereka enggan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan lebih memilih untuk menggunakan pengobatan tradisional di desa mereka. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan seperti dokter juga belum merata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya rumah sakit dan puskesmas di wilayah Maluku dan Papua yang tidak memiliki dokter atau dokter spesialis. Walaupun penyebaran pelayanan kesehatan sudah luas, tapi hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang Ada tikus mencari makan, tikus bertengkar dengan kerang. Salam manis saya ucapkan, salam manis saya haturkan sebagai sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya
kalian harus mencontoh sebagai bicara belajar. Kami menegaskan kembali bahwasanya kami sangat setuju pada mosi yang ditemukan pada siang hari tentang pendidikan pelayanan kesehatan bagi seluruh pelosok desa sudah meningkat dengan adanya kritis sebagai pemerintah Kabupaten Barangan, Provinsi Kalimantan Selatan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Untuk menjadi layanan merata, Pemkab Barangan melalui proses instrumen melakukan upaya jempol-bola dengan mengambil inovasi puskesmas berjalan di tapal batas atau beberapa membangun Indonesia dari pinggiran membangun daerah-daerah dan desa yang aman pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan kesehatan berbasis desa. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan mengembangkan sektor lainnya yang dapat meningkatkan derajat kesehatan. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah di mana negara rohani di tengah-tengah masyarakat melalui pelayanan kesehatan benar-benar dapat. Akses kesehatan merupakan bentuk dari pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pembangunan pusat kesehatan masyarakat membantu dan proses kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan kesehatan bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingkat. Kementerian Kesehatan sekarang ini sudah lebih peduli pada upaya keseluruhan dan pencegahan penyakit. Masalah kesehatan sangat merupakan perhatian utama untuk intervensi. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan puskesmas melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan dukungan SDM kesehatan puskesmas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan generasi muda, peningkatan pendidikan tenaga pendukung kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara terintegrasi dengan fungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, pusat pembangunan berbagai kesehatan, dan sebagai pusat penggerak peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Berdasarkan argumen yang kami berikan, dapat disimpulkan bahwa penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh pelosok desa meningkat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan pendidikan tentang persoalan kesehatan yang harus ditangani oleh profesional dan tidak selesai hanya dengan membiarkan atau dipercayakan kepada pemahaman yang salah, supaya kita dapat membantu pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan Indonesia. Argumen-argumen yang telah disampaikan, kami sampaikan di sini. Kami mengatakan argumen kami tanpa ada maksud merendahkan manapun, dan mohon maaf apabila ada salah yang kata dalam perkataan dan perbuatan yang kami lakukan. Karena kami hanyalah manusia biasa yang dapat berbuat salah. Pergi ke sungai memancing ikan kecil ikan yang lain. Salam sapa saya ucapkan, salam perpisahan saya ucapkan kepada kalian. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Diwakili. Baik, saya dari IPS juga saya ingin menambahkan bahwa masalah utama dalam pelayanan kesehatan itu adalah peralatan kesehatan. Peralatan kesehatan itu lumayan sangat mahal. Makanya waktu untuk masuk kuliah aja itu uang pangkalnya habis 260 juta. Dan tentu saja peralatan dokter kayak gitu tuh tidak bisa mudah dibeli. Makanya banyak sekali rumah sakit dan puskesmas yang belum bisa mendapatkan peralatan seperti itu. Hingga seperti di kota A mempunyai peralatan itu, sedangkan di kota atau daerah lain yang belum punya harus ke jalan ke kota itu untuk mendapatkan peralatan itu. Dan saya ingin membandingkan Jakarta dengan Papua, Maluku. Masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan harus menghadapi kurangnya pelayanan kesehatan dasar, layanan kesehatan dengan tingkatnya hampir tidak ada. Hampir 2,9% dari populasi kekurangan akses rumah sakit hampir hidup. Boleh menyediakan Bayangin.
sehingga harus berganti-gantian untuk bisa dapat seperti itu. Harus menghindari kendaraan besar untuk kebutuhan administrasi daya kami berkali juga bisa menjadi dari makanya masih sangat mudah untuk HP nggak bisa digerak. Oh, udah balik sih. Serta adanya ketergantungan pada menjadikan biaya operasi pelayanan kesehatan menjadi sangat mahal. Terbukti lebih kurangnya tenaga medis Rumah gua aja yuk. Terima kasih. Kami semoga warahmatullahi wabarakatuh. Kami ekskul. Terima kasih kepada kedua tim. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian pandangan kepada kedua tim. Disilakan dimulai dari tim oposisi. Pandangan yang dapat kami berikan yaitu tim oposisi memiliki bukti yang kurang jelas seperti sumber-sumber informasi yang tidak jelas berasal dari mana dan undang-undang yang dicantumkan. Karena itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh pelosok desa sudah meningkat dan kami menyetujui mosi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Poin dari kelompok kami adalah masih banyak masyarakat yang tinggal di belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik karena adanya berbagai hambatan dan kendala yang membuat para tenaga kesulitan untuk memberi pertolongan kepada masyarakat yang tinggal di TPK. Terlebih lagi kurangnya tenaga medis yang ditetapkan di daerah yang tinggal berbatasan dan terbatas. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah melaksanakan debat hari ini. Mari kita beri tepuk tangan.